Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Zayani dengan NIM 1249210. Di sini saya akan memaparkan materi yang terkait dengan mata kuliah kali ini, yakni Hukum Bisnis dan Arbitrase Syariah, yakni pengangkatan seorang arbiter. Nah, yang mana materi kali ini yaitu mengenai pengertian arbiter, lalu syarat menjadi seorang arbiter, proses pengangkatan arbiter, yang keempat berhentinya atau berakhirnya tugas seorang arbiter, dan yang terakhir adalah tuntutan ingkar dalam proses pengangkatan seorang arbiter. Nah, jadi sebelum kita memasuki kepada materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu arbitrase. Jadi arbitrase sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat netral, yang mana keputusannya itu memiliki karakteristik netral, mengikat, dan juga final. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa arbitrase sendiri ini merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral. Nah, pihak ketiga itu kita sebut sebagai seorang arbiter. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa arbiter adalah seseorang atau lebih orang yang dipilih oleh pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk membuat suatu keputusan terhadap sengketa tertentu yang mana penyelesaiannya sudah disepakati melalui arbitrase. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian arbitrase, pengertian arbiter, sekarang memasuki kepada syarat-syarat seseorang dapat menjadi seorang arbiter. Nah, syarat ini tuh terdapat dua, yaitu syarat mutlak dan juga syarat larangan atau pembatasan. Adapun syarat mutlak yang pertama adalah seorang arbiter tersebut minimal berusia sekitar 35 tahun. Lalu yang kedua, sekurang-kurangnya berpengalaman dalam hukum itu selama 15 tahun. Lalu yang ketiga, tidak ada hubungan, baik itu keluarga, pekerjaan, semenda, dan hal lain sebagainya. Lalu yang keempat, cakap dalam tindakan hukum. Nah, itu adalah syarat mutlak. Dan syarat yang kedua adalah larangan atau pembatasan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa arbitrase sendiri adalah lembaga independensi atau lembaga yang netral, yang mana pihak-pihak pengadilan seperti hakim, jaksa, panitera itu tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang arbiter. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi terhadap proses berjalannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjaga dan juga menghindari adanya dualisme fungsi dari pengadilan negeri sendiri. Nah, itu adalah syarat pembatasan atau larangan. Adapun prinsip etik, prinsip yang harus diterapkan oleh seorang arbiter dalam memutuskan suatu putusan dalam arbitrase. Yang mana ada dua. Yang pertama adalah prinsip independensi, yakni seorang arbiter ini harus bersikap netral dan juga tidak ada hubungan baik itu darah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan lalu yang kedua adalah prinsip imparsialis, yaitu prinsip yang mana seorang arbiter ini harus memutuskan keputusan tersebut secara objektif dan tidak bias atau tidak condong kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa. Nah, teman-teman, oleh karena itu ada nih keputusan atau hasil akhir atau kualitas dari arbitrase ini tuh ditunjukkan juga terhadap kualitas seorang arbiternya. Apakah hasil akhirnya itu berbobot atau tidak? Apakah selama proses arbitrase tersebut itu menerapkan prinsip kepatuhan kepada hukum atau tidak? Oleh karena itu, terdapat proses pengangkatan dari seorang arbiter. Nah, yang pertama, langkah awal dari pengangkatan arbiter adalah pihak-pihak yang bersengketa itu mengajukan usulan atau mengajukan surat kepada calon arbiternya, baik itu berupa email, faksimili, telegram, yang mana isinya tuh membahas mengenai permohonan untuk seseorang tersebut dapat menjadi arbiter dalam sengketa tersebut. Nah, yang kedua, apabila dalam kurun waktu 2 minggu atau kurang lebih 14 hari sejak mengirimkan atau mengusulkan dan mengajukan surat tersebut dan tidak ada respon atau ditolak oleh arbiter yang dituju, maka para pihak yang bersengketa ini dapat mengajukan kepada pengadilan negeri untuk bisa dicarikan siapa yang menjadi arbiternya. Nah, disclaimer bahwa pengadilan negeri di sini itu bertugas untuk menetapkan seorang arbiter, bukan untuk menetapkan suatu putusan dan juga bukan sebagai arbiternya sendiri. Lalu yang ketiga, apabila memang ketua pengadilan tersebut itu sudah menerima laporan dari pihak yang bersengketa untuk dicarikan siapa yang menjadi arbiternya, maka ketua pengadilan negeri akan mencari ke lembaga-lembaga atau badan-badan arbitrase yang ada di Indonesia seperti Badan Arbitrase Nasional. Nah, setelah adanya proses
tersebut seperti sudah adanya arbiter, sudah adanya waktu dan tepat, sudah adanya klausul dan hal lain sebagainya, maka dijalankanlah proses arbitrase tersebut. Nah, setelah itu kapan sih berakhirnya tugas seorang arbiter? Seorang arbiter ini akan berakhir tugasnya dan menyelesaikan tugasnya apabila yang pertama sudah selesai, sengketa tersebut tuh sudah terkupas secara tuntas, sudah ada putusan yang final dan mengikatnya. Lalu yang kedua, apabila arbiter tersebut itu meninggal dunia. Nah, lalu yang ketiga, apabila memang arbiter tersebut itu mengundurkan diri karena dengan alasan dan bukti yang konkret, alasan yang jelas. Yang keempat, apabila seorang arbiter tersebut ini tidak dapat menjalankan suatu proses arbitrasinya dan juga menjalankan tugasnya itu dengan baik, yang mana hal tersebut akan terciptanya wan prestasi atau pengingkaran janji. Nah, teman-teman, oleh karena itu tuntutan nah, apabila hal tersebut terjadi demikian, nah para pihak yang bersengketa itu dapat mengajukan suatu tuntutan ingkar. Nah, apa sih tuntutan ingkar? Nah, jadi tuntutan ingkar tersebut, tuntutan ingkar adalah suatu hak yang diberikan oleh pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga untuk menarik mundur atau memutuskan suatu tugas arbiter yang lama dikarenakan adanya alasan atau bukti bahwa seorang arbiter tersebut itu tidak dapat memutuskan suatu keputusannya secara objektif dan juga merasa bias kepada salah satu pihak. Nah, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 22 Ayat 1 dan 2 mengenai hak ingkar dan alasannya. Nah, tapi sebetulnya seorang arbiter ini tuh tidak dapat mengundurkan diri apabila memang tidak ada, yang pertama, alasan yang tidak signifikan. Lalu yang kedua, apabila pengunduran dirinya itu akan menambah lagi biaya dari proses berjalannya arbitrase. Karena memang lumayan ya untuk bisa menyewa atau menggunakan jasa seorang arbiter. Yang ketiga, apabila pengunduran dirinya itu dan juga pemutusan dari seorang arbiternya itu akan menyalahi dari undang-undang atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, lalu apa sih alasan yang konkret yang mana si arbiternya itu dapat mengundurkan diri? Yang pertama, memang apabila alasan dan buktinya itu ditemukan setelah adanya penetapan atau pemutusan dari pihak pengadilan negeri atau bandingnya terkait arbiternya tersebut. Apakah memang arbiternya itu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau bagaimana? Seperti itu. Nah, kapan sih kita dapat mengajukan tuntutan ingkar? Nah, di sini ada dua periode ya, dua waktu. Yang pertama, 14 hari sebelum adanya penetapan seorang arbiter. Nah, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa sebelum menetapkan seorang arbiter, pihak-pihak yang bersengketa itu harus mencari terlebih dahulu dengan kurun waktu 2 minggu. Nah, apabila memang ternyata sebelum dari penetapan tersebut diketahui nih bahwa arbiter tersebut ternyata memiliki latar belakang atau memiliki hubungan keluarga nih sama A misalkan ada pihak A dan pihak B itu bersengketa lalu mengangkat pihak C sebagai arbiternya. Ternyata diketahui nih sebelum adanya penetapan C sebagai seorang arbiter, ternyata diketahui bahwa C ini memiliki hubungan keluarga dengan A. Nah, hal tersebut tuh bisa diajukan tuntutan ingkar. Nah, yang kedua, apabila memang C ini sudah ditetapkan menjadi seorang arbiter, ternyata terbukti selama 14 hari ke depan itu adanya bias atau kecondongan terhadap pemutusan dari suatu keputusan sengketa tersebut. Nah, hal tersebut dapat diajukan tuntutan ingkar. Nah, sekian pembahasan mengenai pengangkatan arbiter. Semoga memang materi-materi yang disampaikan oleh saya itu lengkap. Mohon maaf apabila memang terdapat kesalahan dan kekurangan dari pematerian yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.